Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita memperhatikan bacaan kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, ketika kita sedang berada dalam penderitaan atau dalam situasi yang sulit, seperti yang sekarang ini dialami oleh banyak orang sebagai akibat dari pandemi, maka banyak muncul pertanyaan dari orang percaya, mungkin juga termasuk kita. Pertanyaan itu berkenaan dengan apakah pandemi ini merupakan cobaan ataukah ujian? Manakah yang benar? Pertanyaan ini lahir dari pemahaman bahwa pencobaan selalu berkonotasi negatif. Ayat yang sering digunakan adalah dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Iblislah yang memberikan cobaan. Tujuannya untuk menjatuhkan orang percaya. Tuhan tidak memberikan cobaan, namun ujian. Lalu bagaimana membedakannya? Sulit bagi kita untuk membedakannya karena keduanya seringkali hadir di dalam satu peristiwa yang sama. Sebagaimana yang dituliskan dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang terkasih, cobaan dan ujian datang secara bersamaan. Iblis menggunakan pandemi COVID-19 untuk mencobai manusia, berharap manusia yang rapuh ini kalah oleh kesulitan hidup akibat pandemi, lalu menjadi orang yang mudah putus asa, ngelokro, dan kurang beriman pada Tuhan. Namun bagi Tuhan, pandemi ini dipakai untuk menguji ketahanan iman umat kesayangannya. Apakah orang percaya mampu bertahan menghadapi kesulitan, lalu dengan gigih mengikuti proses pembentukan Tuhan, sehingga ia mampu melewati masa-masa sulit dan menjadi bersemangat untuk dapat keluar dari kesulitan itu. Oleh Tuhan, pandemi COVID-19 dijadikan sebagai alat uji bagaimana umat kesayangannya merespon setiap peristiwa. Apakah umatnya mampu menangkap pesan ilahi yang dikirimkan melalui peristiwa hidup sehari-hari? Saudara-saudara, mari kita menjalani hari kita demi hari dengan semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, mampukanlah kami untuk senantiasa bertahan di dalam setiap pencobaan, sehingga Engkau akan melihat bahwa kami semua tahan uji. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, karena Tuhan memanggil mereka ke pangkuan Bapa. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang harus terpisah dari keluarga karena harus melaksanakan tugas. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang mencari tempat belajar di jenjang yang lebih tinggi. Kami berdoa bagi setiap orang tua agar Engkau memberikan hikmat kepada mereka dalam mengelola kehidupan keluarga. Terlebih Tuhan, pada masa-masa seperti ini ketika anak-anak dan kami semua lebih banyak berada di rumah secara bersama-sama. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja, bagi pemerintah baik lokal maupun tingkat nasional, dan juga bagi masyarakat di dalam menyambut kenormalan yang baru. Kiranya Bapa, kami semua dapat menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat terhadap peraturan pemerintah.
dan bijak di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.